Kalau kita rendahkan EF pada burung ini gembung, tentu kita harus menambahkan extra fooding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan caraku 55. Kali ini saya akan membahas yaitu tentang manfaat burung murai batu extra fooding tinggi dan rendah sesuai kondisi burung. Pada burung murai batu memang menjaga kesehatan itu sangat penting. Saya tidak terlalu membahas untuk kesehatan burung, di video saya sudah saya jelaskan tentang vitamin dan sebagainya. Kali ini saya akan membahas yaitu extra fooding murai batu. Ini yang tinggi sangat bermanfaat. Kadang kita tidak tahu bahwa burung murai batu juga perlu asupan gizi dan vitamin. Salah satunya extra fooding seperti jangkrik, uha maupun kroto. Ini sangat penting pada burung. Tetapi kembali lagi pada burung itu sendiri. Ada waktunya kita memberi lebih pada extra fooding ini agar tujuan pada burung ini, misalkan burung ini gembung atau bisa juga kekurangan extra fooding atau kekurangan vitamin. Bisa juga extra foodingnya terlalu berlebih, ini burung bisa gembung juga. Perubahan extra fooding dari fur ini juga sangat pengaruh. Fur protein tinggi ke rendah, biasanya tentu burung akan kekurangan gizi. Biasanya kita beri extra fooding atau vitamin atau fur yang tinggi. Nanti kalau kita rubah ke fur yang rendah, ini perlu adaptasi pada burung, tentu dengan cara menaikkan extra foodingnya, jangkriknya dinaikkan dulu agar memenuhi vitamin atau gizi yang didapat dari perubahan fur tadi, fur tinggi ke rendah, sehingga burung ini bisa adaptasi. Dinaikkan extra fooding dulu sehingga burung bisa tubuhnya ini mengkondisikan dengan kondisi pada sejak extra fooding yang tinggi. Jadi sama nanti perbandingannya. Jadi nanti penurunan itu bisa bertahap setelah burung kondisi dengan fur yang baru, fur yang rendah. Ini dengan extra fooding yang tinggi, nanti diturunkan perlahan-lahan sesuai pada burungnya gimana kondisinya. Itu teman-teman sendiri yang mengerti dan yang merawat, melihat kondisi burung. Merawat burung murai batu bisa dibuat simpel atau memang harus mengkondisikan burung ini, memang harus istilahnya perawatannya ekstra, misalkan jemur dan sebagainya. Ini sangat-sangat bermanfaat sekali pada burung itu sendiri. Jangan samakan burung yang sudah jadi, yang sudah istilahnya settingannya pas segini itu dengan burung yang belum jadi. Meskipun settingannya pas, sudah pas dengan extra fooding misalkan rendah 44, 55 atau 33, tetapi nanti lihat kondisi pada burung, di mana burung bisa juga naik extra fooding. Misalkan saat murai batu tersebut mabung, bisa diturunkan, bisa ditinggikan, atau penambahan extra fooding yang lain. Ataukah burung ini saat dorong ekor, habis mabung dorong ekor, ini tentu burung perlu asupan gizi, sehingga extra fooding itu harus dinaikkan. Jadi ini sangat pengaruh sekali teman-teman. Adapun pada burung dengan settingan rendah, kalau burung yang belum jadi bisa aja sesuai pada karakter burung. Misalkan tipe dingin atau tipe fighter, itu konsumsi tentu berbeda-beda pada burung itu sendiri. Satu burung dengan burung lain tentu berbeda teman-teman. Kalau kita rendahkan EF pada burung ini gembung, tentu kita harus menambahkan extra fooding. Kayak kita sendiri, murai trotol, murai pastol, kayak orang itu kan anak-anak atau bayi dan sebagainya itu perlu asupan gizi yang lebih untuk menunjang pertumbuhan sel-sel pada tubuhnya. Begitu juga dengan burung teman-teman.
Burung trotol misalkan kita setting rendah atau extra foodingnya terlalu rendah, tentu asupan gizi pada burung ini juga kurang. Misalkan kalau saya sih untuk trotol misalkan 10 aja cukup, 10 jangkrik atau kroto seminggu 2 kali atau 3 kali. Begitu juga dengan lainnya, pastol, masa pastol itu mulai disetting seperti itu. Jadi konsumsi extra fooding pada burung murai batu menurut saya ini sangat penting sekali untuk burung lomba. Kecuali untuk burung harian mau diberi foraja ya itu terserah teman-teman, kembalikan kepada teman-teman sendiri. Setiap individu atau orang perawat itu mempunyai cara tersendiri-sendiri. Jadi tidak bisa disamakan antara perawat satu, perawat dua, dan perawat tiga. Itu mempunyai trik sendiri-sendiri, teman-teman. Adanya perlu extra fooding untuk burung bakalan itu untuk mencari misalkan burung ini kurang birahi atau kurang emosi. Pertama gitu, melihat kondisi burung ini nyilet apa tidak. Kalau burung nyilet tentu perlu extra fooding yang lebih. Extra fooding pada burung murai batu berlebih juga tidak bagus. Lihat kondisi burung. Kalau burungnya sudah settingannya 55 atau 66 atau 77 sudah pas pada burung ini, ya jangan dirubah teman-teman. Jadi hanya perlu perubahan saat burung ini dokor seperti itu, ataukah burung ini tidak kondisi, misalkan kurang fit atau kurang sehat, tentu extra fooding kita berlebih. Adakah burung ini perlu tidak diberi for saja? Ya boleh aja, misalkan seminggu sekali. Memang untuk kesehatan burung ini sangat perlu diperhatikan teman-teman. Kalau kita jor terus CF, tentu ya kurang bagus untuk kesehatan pada burung. Seperti itu harus adanya, misalkan dipuasakan 1 hari seperti itu jauh lebih bagus. Misalkan setelah lomba hari ini kita extra fooding, sudah kita naikkan setelah lomba 1 hari, besoknya baru dipuasakan, itu juga bagus. Jadi saya kembalikan kepada teman-teman, saya memberi gambaran perlunya itu sangat perlu untuk extra fooding dinaikkan tinggi ataupun rendah. Kita tahu di settingan burung itu bahkan ada yang jangkrik aja full jangkrik. Tentu punya kekurangan dan kelebihan. Seperti yang kita tahu, kalau kita full extra fooding, tentu saat kita tinggal atau kita keluar kota atau gimana kita lagi sibuk, ini ya juga serba repot karena tidak ada food, jadi tidak makan food, jadi burung harus diberi air terus. Tapi pada burung ini settingannya gitu sudah cocok, ya nggak apa-apa. Tetapi kelebihan juga memang di power biasanya lebih bagus seperti itu. Dan burung itu lebih apa ya, singset. Tapi kalau berlebih untuk kroto itu bisa juga jadi overbirahi seperti itu atau jadi galak atau bisa juga pada burung ini berlemak dan sebagainya teman-teman. Jadi teman-teman harus mengerti pada kondisi burung. Kalau sekedar saran dari saya, kalau burung bakalan itu bisa kita naikkan aja. Dilihat kondisi pada burung. Jika kita naikkan sudah pas bagus, ya teruskan. Jika kurang bagus atau gembung, bisa jadi kebanyakan extra fooding atau kekurangan, itu harus teman-teman teliti sendiri pada rawatan burung. Memahami pada burung murai batu ini juga memang sangat butuh waktu teman-teman, tidak harus 1 bulan 2 bulan itu langsung burung yang kita rawat monster di lapangan itu tidak. Jadi perlu proses, kadang kita coba di lapangan belum jalan, baru kita coba lagi belum jalan, bahkan 3-4 kali belum jalan, nanti baru jalan. Itulah kondisi burung di mana burung itu sudah antara siap dan belum siap. Adanya perawatan khusus untuk burung yang belum jadi. Kecuali burung yang sudah jadi, saya tekankan lagi. Kadang kita beli jadi settingan ini sesuai rawatan, ini sudah pas. Kan enak teman-teman. Tetap
Tapi nanti burung itu bisa saja trouble dan sebagainya. Kalau kita tidak bisa merawat sendiri, memahami itu juga sangat sulit dan menurut saya ribet ya. Tetapi kembalikan kepada teman-teman mau burung jadi atau tidak. Kalau burung jadi itu enaknya ya seperti itu, lomba langsung gantangkan jalan. Tetapi kalau belum jadi itu perlu proses yang panjang. Itu aja dari saya teman-teman, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Berbagi ilmu itu indah. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.